Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, akhirnya bisa mengamankan podium tertinggi di sirkuit Mugello pada Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022. Raihan ini sekaligus membayar kegagalan finish musim lalu. Sejak debut kelas Premier pada 2019, Pecco belum pernah mencetak kemenangan setiap kali tampil dalam balapan kandang. Usai lomba dibatalkan musim 2020 karena pandemi, peluangnya terbuka di MotoGP 2021. Sayangnya Bagnaia malah gagal menyentuh garis finish. Padahal saat itu merupakan debutnya sebagai pembalap pabrikan Ducati. Namun kini dia bisa tersenyum lega telah berhasil merebut podium tertinggi. Tak mudah sebenarnya bagi Bagnaia untuk mencetak kemenangan. Selepas start, pemakai nomor 63 itu justru tercecer dan terlempar keluar dari 5 besar. Perjuangannya memperbaiki posisi juga terhalang rival-rivalnya. Memasuki lap ketiga, Bagnaia melewati Alex Espargaro dan naik ke posisi kelima. Dari sini mulai terlihat kecepatannya untuk mengejar 3 lawan di depannya. 2 lap kemudian Bagnaia menyalip rookie Fabio Di Giannantonio. Ketika balapan memasuki lap 6, Bagnaia sudah bertengger pada posisi kedua usai mengungguli Fabio Quartararo. Sang pembalap pun mulai memburu debutan lainnya, Marco Bezzecchi, yang sedang memimpin. Hanya butuh 1 lap saja bagi Bagnaia untuk menaklukkan Bezzecchi. Tepat di tikungan 1, dia mengambil alih pimpinan lomba. Quartararo sempat menjadi rival terdekatnya dalam perebutan kemenangan. Tetapi tak membuahkan hasil. Akhirnya upaya keras El Diablo mengejar Pecco sulit dilakukan. Tak hanya dibekali top speed Ducati yang mumpuni, lawannya itu juga tampil sangat solid dan minim kesalahan. Bagnaia pun akhirnya melenggang mulus ke garis finish. Walau gagal menang, Quartararo setidaknya boleh tersenyum. Raihan podium kedua menjaga peluangnya untuk mempertahankan gelar juara. Tetapi dia perlu mewaspadai penuh pembalap Aprilia, Alex Espargaro. Untuk kali keempat secara beruntun, Spaniard mampu mengamankan 3 besar. Setelah meladeni pertarungan melawan pasukan Borgo Panigale, bukti bahwa RSGP kian tangguh serta kompetitif. Sementara itu, torehan mengecewakan dipetik duo Suzuki. Joan Mir dan Alex Rins sama-sama mengalami kecelakaan dalam insiden yang berbeda. 2 kegagalan finish serasa menyuramkan pabrikan Hamamatsu di kelas MotoGP. Fabio Di Giannantonio yang start dari pole position memetik finish ke-11. Sedangkan nasib sial dialami rekan setim Enea Bastianini. Rider berjulur La Bestia itu tersungkur di tikungan 4 pada lap 14. Seri ke-9 MotoGP 2022 dijadwalkan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya, dalam event bertajuk Grand Prix Catalunya pada tanggal 5 Juni akhir pekan depan. Pembalap Aprilia Racing Alex Espargaro mencetak waktu lap terbaik dalam FP2 MotoGP Italia. Ia finish di depan 5 pengguna Ducati Desmosedici termasuk Francesco Bagnaia dan Jack Miller. Alex Espargaro memperlihatkan kapasitasnya menggeber prototipe Aprilia RSGP dalam latihan bebas kedua, FP2, Grand Prix Italia di sirkuit Mugello. Ia keluar sebagai yang tercepat berkat catatan waktu lap 1 menit 45,891 detik. Angka tersebut membawanya mengungguli rider Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia, yang finish kedua, dengan gap hanya 0,049 detik. Posisi ketiga ditempati rekan setimnya, Jack Miller. Alex Espargaro menyelesaikan FP2 di depan 5 Desmosedici. Selain Bagnaia dan Miller, di belakangnya ada rider Pramac Racing Johan Zarco, P4, Luca Marini dari VR46 Racing Team P5, serta andalan Gresini Racing Enea Bastianini P6. Sementara itu juara dunia bertahan, Fabio Quartararo, tampak masih kesulitan. Rider Monster Energy Yamaha tersebut menyelesaikan FP2 di P9. 0,628 detik di belakang Espargaro. Marc Marquez juga belum menemukan kecepatannya. Peraih 6 gelar MotoGP lagi-lagi gagal menembus 10 besar timesheet. Marquez hanya mampu menutup latihan bebas kedua di posisi 12. Ia kalah dari rekan setimnya di Repsol Honda, Pol Espargaro, yang menempati P10. Alex Espargaro membuka keunggulan di tahap awal FP2 dengan waktu lap 1 menit 47,126 detik.
Tepat di belakangnya ada Johann Zarco yang tertinggal sekitar 0,2 detik. Namun demikian, rider Pramac Racing itu mampu meningkatkan waktu putarannya jadi 1 menit 46,381 detik untuk menggeser rivalnya dari posisi teratas. Torehan Zarco bahkan sudah melewati catatan Takaaki Nakagami di FP1. Dua pengguna Desmosedici lain, Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team dan Enea Bastianini Gresini Racing, membuntuti pembalap Prancis tersebut dengan gap sekitar 0,3 detik. Sementara itu dua juara dunia MotoGP, Fabio Quartararo dan Marc Marquez yang sama-sama kesulitan selama FP1 mulai menemukan kecepatannya. El Diablo berada di urutan ke-7 sementara dengan selisih 0,745 detik dari Zarco. Sedangkan The Baby Alien menempati posisi ke-6 0,672 detik dari pembalap tercepat. Setelah 15 menit pertama FP2 di Mugello berlalu, seluruh pembalap kembali ke pit untuk menganalisa data agar bisa melaju lebih cepat pada run selanjutnya. Tak beberapa lama, rekan Marquez, Pol Espargaro melakukan kesalahan di pintu keluar tikungan 1. Ia keluar ke gravel tetapi bisa menjaga keseimbangannya sehingga tidak terjatuh dari motor. Nasib lebih buruk dialami pembalap Pramac Racing Johann Zarco. Pemimpin sementara FP2 itu mengalami crash di tikungan 4. Insiden itu membuat red flag berkibar. Marshall membersihkan trek dari kerikil atau gravel yang masuk ke lintasan. Saat sesi di stop waktu tersisa 18 menit. Zarco masih memuncaki timesheet dengan Bagnaia di P2 dan Bastianini ketiga. Alex Rins, Suzuki, serta Alex Espargaro, Aprilia, melengkapi top 5. Setelah penundaan, para pembalap mencoba mengembalikan kecepatan mereka untuk tahap terakhir FP2. Tetapi sial bagi Rins yang justru terjatuh di T4. Ia bangkit dan kembali ke garasi mengambil motor keduanya. Usai putaran pemulihan pasca red flag, mayoritas rider balik lagi ke pit. Ini sinyal bahwa mereka ingin mempersiapkan diri untuk melakukan time attack secara maksimal di tahap terakhir. Bagnaia menjadi pembalap pertama yang melakukannya. Ia sukses mengambil alih posisi teratas setelah mencetak waktu 1 menit 45,940 detik. Rekan setimnya, Jack Miller, melesat ke P2 dengan gap sekitar 0,3 detik. Tetapi torehan Pecco Bagnaia tidak bertahan lama karena Alex Espargaro membuat lap solid dengan mencetak waktu lap 1 menit 45,891 detik. Pembalap yang baru memperpanjang kontrak dengan Aprilia itu unggul 0,049 detik. Di saat-saat terakhir, Johann Zarco kembali mengalami insiden. Ia terjatuh lagi di tikungan 4 karena kehilangan balans di bagian depan motor. Untungnya pembalap Prancis tersebut tidak mengalami cedera.